saya mau berbicara tentang pengampunan. Orang yang sudah menerima pengampunan yang bisa melakukan pengampunan. Ini tema renungan kita di minggu ini, saudara. Orang yang sudah menerima pengampunan yang bisa melakukan pengampunan. Saudara, firman Tuhan minggu ini merupakan kelanjutan firman Tuhan minggu lalu, di mana tujuan firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bagaimana kehidupan antar jemaat, kehidupan antar sesama di tengah-tengah lingkungan. Dan melalui firman Tuhan minggu ini, saudara, Kristus bermaksud menolong kita untuk hidup betul-betul sebagai suatu jemaat Kristen di tempat ini. Maka sebagai jemaat Kristen harus ditandai oleh kerelaan untuk saling mengampuni. Orang yang saling mengampuni, orang yang mau memaafkan di tengah-tengah persekutuan. Jadi saudara, saya mau katakan, orang yang sulit mengampuni, orang yang sulit melupakan, orang yang sulit menerima sesamanya yang bersalah, itu dapat mengakibatkan penyakit fisik, stres. Maka orang yang sudah diampuni oleh Tuhan akan dapat mengampuni kesalahan sesamanya, akan dapat mengampuni dosa sesama. Kalau seseorang yang sudah mengampuni sesamanya, dia akan semakin sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Saya tidak tahu bagaimana latar belakang kita dulu-dulunya di tengah-tengah persekutuan ini. Mungkin ada yang bertolak belakang, berbeda pendapat. Hari ini firman Tuhan katakan ampuni. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kita merasakan pengampunan Tuhan supaya kita dapat melakukan pengampunan kepada sesama kita? Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Dan melalui perumpamaan dalam teks firman Tuhan ini ada beberapa hal yang ditawarkan kepada kita hari ini. Yang pertama, saudara, mari kita lihat ayat 21 dan 22. Saya mau katakan dalam ayat ini, pengampunan tiada batas. Pengampunan tiada batas. Kita lihat, Petrus berpikir bahwa 7 kali mengampuni sesamanya sudah hebat, sudah cukup. Itu menurut Petrus. Kalau sudah 7 kali aku mengampuni sudah cukup, dan ini sudah hebat. Tapi apa jawab Yesus? Bahwa kita harus mengampuni 77 kali 7 kali. Kalau dikalikan itu Bapak Ibu 500 sekian, 539. Artinya apa? Ya, yang dimaksud Yesus di sini apa? Mengampuni itu dengan tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya untuk mengampuni. Maka saya katakan tadi adalah pengampunan itu tiada batas. Lalu dalam ayat 23 sampai 27. Kalau saya melihat ayat 23 sampai 27 ini, saya melihat di sini ada belas kasihan Allah terhadap manusia berdosa. Ada belas kasihan Allah terhadap manusia berdosa. Kita perhatikan saudara, dalam menjelaskan pengampunan Allah yang tidak ada batas, Yesus membuat suatu perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Dia buat perumpamaan. Bayangkan saudara, hutang hambanya itu 10.000 talenta. 10.000 talenta. 1 talenta
talenta. Itu upah seorang pekerja harian yang bekerja 1 hari. Selama 1 hari dia diupah 1 dinar per hari. Maka kalau kita banding-bandingkan dengan situasi sekarang, upah harian, ya, kita tidak tahu upah harian yang kita peroleh, tapi coba kita buat 70.000 lah seumpama. Maka hutang hamba raja tersebut 10.000 kali 6.000, hampir 60 juta dinar. Kalau dirupiahkan Bapak Ibu, dikali-kalikan 4,2 miliar hutang hambanya itu. Diteliti lagi dari sumbernya, ternyata penghasilan Raja Herodes Bapak Ibu tidak mencapai 1.000 talenta. Tidaklah mengherankan saudara bahwa orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Dia tidak akan mampu. Maka raja memerintahkan supaya orang itu, anaknya, istrinya, segala miliknya dijual, supaya sebagian kecil, ya, dari uang itu kembali. Orang yang berhutang itu saudara, dia memberi hormat kepada raja, sujud di hadapan raja. Dijanjikannya apa yang tidak dapat dipenuhinya, bahwa dia katakan, lain kali aku akan melunaskan hutangku ini. Dia katakan kepada raja. Dan terjadilah hal yang tak terduga Bapak Ibu. Raja tergerak oleh belas kasihan. Dia hapus seluruh hutang hambanya. Nah kemudian ayat 28 sampai 30. Pengampunan di antara sesama manusia. Hamba itu yang sudah dihapus hutangnya, yang telah mengalami belas kasihan yang luar biasa, tapi dia belum belajar belas kasihan. Sesudah orang yang hutangnya telah dihapus, maka orang yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar dituntutnya. Bahkan yang berhutang 100 dinar ini mengucapkan hal yang sama kepada hamba tersebut. Namun dia memaksa, bahkan sampai mencekek lehernya supaya hutangnya dibayar. Tidak ada pengampunan di antara sesama manusia. Dan di ayat 31 sampai 35 saudara, ada rasa kepedulian dengan sesama. Pegawai yang lain peduli dengan sesamanya yang dipaksa untuk dibayar hutangnya itu. Maka saudara, peristiwa itu dilaporkan kepada raja, dan raja pun menjadi marah. Raja kembali menarik keputusannya. Dia serahkan hambanya itu kepada Al-Gojo. Al-Gojo di sini saudara diartikan adalah orang yang bertugas menyiksa, ya, tahanan di penjara. Nah, pada zaman itu kadang-kadang orang yang berhutang disiksa betul dalam penjara. Dengan maksud apa? Ya, ada 2. Kenapa dia harus disiksa? Pertama, supaya siksaan itu menjadi dorongan bagi kenalannya, ya, menjadi dorongan bagi keluarganya untuk mengumpulkan uang untuk menebus si pelaku dari penjara. Siksaan itu dilakukan supaya apa? Supaya orang yang disiksa itu mengungkapkan di mana dia sembunyikan uang tersebut. Maka tugas Al-Gojo itulah untuk menyiksa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus sebagai orang Yahudi, mereka mengerti, memahami perumpamaan ini. Karena rajinnya orang Yahudi memberi nama raja kepada Tuhan, dan oleh sebab itu orang Yahudi memakai kata utang. Mereka pakai kata utang itu sebagai yang diartikan kesalahan, ya, kesalahan, baik kesalahan terhadap Tuhan, baik kesalahan terhadap sesamanya. Sehingga dikatakan menghapus utang itu berarti apa? Mengampuni dosa. Jadi pemahamannya Bapak. Menghapus utang
berarti diartikan mengampuni dosa. Murid-murid Yesus dapat mengerti bahwa hutang 10.000 talenta berarti 10.000 talenta itu adalah kesalahan-kesalahan kita terhadap Tuhan yang Maha Tinggi. Begitu banyak. Sampai dikatakan 10.000 talenta kesalahan-kesalahan kita itu kepada Tuhan. Bukti besarnya hutang kita kepada Tuhan ialah bahwa Kristus, anak Allah itu harus mati menggantikan kita. Lalu kemudian hutang yang 100 dinar itu ya, berarti kesalahan-kesalahan orang terhadap orang lain tidak bertanggung. Akan tetapi saudara, ia menjelaskan bahwa hutang itu tidak berarti kalau diperbandingkan dengan hutang kita terhadap Tuhan yang 10.000 talenta. Maka saudara, di dalam ayat terakhir tadi, ayat 35, Yesus menerangkan makna perumpamaan ini, bahwa Tuhan menolak memberi kepada kita jika kita tidak mengampuni sesama. Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15 jelas sekali. Hal mengampuni adalah hal yang sangat perlu. Mari kita praktekkan hal itu Bapak Ibu. Sulit, walaupun sulit. Tapi ingat ayat 33, dan dengan memohon kekuatan yang daripadanya supaya kita sanggup mengampuni. Jemaat Kristen, kita semua yang hadir siang hari ini harus ditandai dengan kerelaan akan saling mengampuni. Saudara, sebagai orang percaya bersedia mengakui kesalahan. Sebagai orang percaya harus bersedia saling mengampuni seperti Allah telah mengampuni kita. Kita sering menyebutkan kalau dalam doa Bapa kami. Namun sebelum doa Bapa kami kita berdoa doa pengakuan dosa. Kalau kita sudah berdoa doa pengakuan dosa Bapak Ibu di dalam urutan ibadah kita, maka kita ada kata saat teduh atau firman penyegaran. Setelah kita berdoa doa pengakuan dosa, ada firman penyegaran, disegarkan, ya, karena kita sudah berdoa pengakuan dosa. Nah, di dalam saat teduh kita itu jangan lagi kita berdoa untuk dosa-dosa kita lagi, karena kita sudah mengucapkan di atas doa pengakuan dosa. Tapi di dalam saat teduh kita itu kita bersyukur buat pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan. Itu urutannya Bapak Ibu. Jadi saat teduh yang kita lakukan yang setelah doa pengakuan dosa itu bukan doa untuk meminta pengampunan dosa, tapi bersyukur karena pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Itu harus kita lakukan. Lalu di dalam doa Bapa kami kita sering ucapkan itu. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti saudara, kita harus penuh pengampunan supaya Allah mau mengampuni kesalahan. Pengampunan kepada sesama terkadang sulit, jujur sulit. Oleh karena masih apa? Masih ingat kita luka-luka lama kita, luka-luka batin kita. Oh, nanti dulu lah Pak, saya belum bisa mengampuninya. Kenapa susah ini? Ya itu tadi, luka-luka lama batin kita belum hilang, maka kita sulit mengampuni. Maka Yesus katakan apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Sebaliknya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahan. Itu Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Mari belajar dari firman Tuhan ini saudara. Maka kita harus siap setiap saat mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita tanpa menghitung-hitung perbuatan-perbuatan salahnya. Ampuni. Salah satu orang sulit mengampuni adalah minimnya pengetahuan kita mengenai firman Tuhan yang merupakan dasar hidup berkristenan. Sangat minim, sehingga kita sulit mengampuni. Banyak orang mengetahui bahwa mereka harus mengampuni, tetapi tanpa cukup bukti bahwa pengampunan itu adalah hal yang sangat
yang berkemenangan. Sehingga banyak orang Kristen yang terjebak di balik sakit hati. Sakit hati, sakit dari hatiku aman. Jangan dulu aku mengampuni dia. Kenapa? Karena luka batin itu tidak bisa kita lihat. Masalah pengampunan Bapak Ibu adalah masalah lip service, manis di bibir. Masalah pengampunan itu masalah hati. Banyak sekali orang berkata bahwa mereka sudah mengampuni, tapi begitu teringat, baru teringat pada keadaan sakit hatinya, luka batinnya, kejadian itu terulang kembali, maka luka itu sakitnya. Ini yang menyulitkan kita untuk mengampuni. Jadi saya mau katakan, selain pengampunan juga merupakan sebuah paket. Apa itu? Ketika saudara dan saya mengatakan saya mengampuni dia, maka saat itu pula saudara kita membeli paket. Apa paket itu? Melupakan. Melupakan itu paketnya. Kalau kita katakan saya mengampuni dia, berarti paket yang harus kita beli adalah melupakan. Artinya apa? Tidak ada pengampunan tanpa melupakan. Tidak ada melupakan tanpa pengampunan. Kalau saudara mengampuni tapi saudara tidak melupakan luka batin itu, saudara tidak akan pernah mengampuni. Jika kita melupakan tetapi tidak mau mengampuni, itu artinya menjauhi kita, menjauhi orang yang menyakiti. Jika kita mengampuni, tidak melupakan, pengampunan kita belum lengkap. Jadi satu paket. Kalau saudara mau mengampuni, lupakan luka hati, luka batin. Saudara yang dikasih Tuhan, dapatkah seseorang melupakan peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupnya? Jawabannya pasti tidak. Kecuali orang itu penyakit amnesia. Jadi, apa yang dimaksud dengan melupakan dalam firman Tuhan? Maksudnya saudara, ketika kita teringat kejadian tersebut, teringat akan seseorang yang menyakiti hati kita, sudah tidak ada lagi rasa sakit hati itu, sudah hilang. Maka kita sudah bisa mengampuni. Ini yang diminta bagi kita hari ini. Undangan ini bagi kita minggu ini mendorong kita memahami betapa pentingnya pengampunan dalam kehidupan keluarga. Pentingnya pengampunan dalam kehidupan berjemaat. Saya mengalami itu. Saya mengampuninya walaupun saya tidak diampuni. Gereja juga harus terus-menerus menyerukan, praktekkan pengampunan itu. Karena gereja adalah tanda kehadiran Allah dalam diri manusia. Kalau kita mau mengampuni, lupakan luka batin, luka lama, maka kita bisa menerima pengampunan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita